تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sahabat Al-Quran Radio Ishkarima dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita taufik dan bimbingan, sehingga setiap detik daripada umur kita itu selalu bernilai ubudiyah terhadapnya. Adalah sebuah musibah ya, ketika kita ada di antara waktu kita yang terbuang percuma, apalagi kalau itu sampai diisi dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam ibarah para ulama salaf, min alamatil maqt idha'atul waqt. Di antara tanda Allah itu murka kepada kita adalah dibiarkannya kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baiklah, kita ke tema zakat. Seperti yang tadi sudah dimuqaddimahi oleh pembawa acara pada pertanyaan yang ke-36, silahkan panjenengan baca yang ada PDF-nya. Ini terkait tentang zakat perhiasan. Apakah perhiasan wanita itu wajib dizakati? Perhiasan itu bahasa Arabnya adalah huli, ya. Huli secara bahasa adalah jamak dari hilyun, yang artinya adalah perhiasan. Perhiasan yang dibuat dari olahan bahan tambang dan logam-logam mulia. Jadi tidak harus emas, bisa perak, bisa berlian, bisa banyak ya. Dikatakan bahwa haliyat al-mar'atu hilyan. Nah, ini secara bahasa. Artinya perempuan itu memakai perhiasan. Isim fa'il itu kata subjek. Adalah halin atau haliyah kalau perempuan. Tahalla bil huli artinya berhias dengan perhiasan. Ini makna secara bahasa. Secara istilah apa itu perhiasan? Ya tidak jauh-jauh dari makna bahasanya. Ya, sesuatu itu kadang menjadi rumit kalau kita definisikan ya. Perhiasan ya sudah kita semuanya paham. Laut itu akan jadi rumit kalau antum definisikan. Tapi kalau antum lihat dengan berbagai keindahannya, tidak perlu diucapkan, semua orang sudah jelas dan bisa memahaminya. Nah, apalagi dan lain sebagainya. Para fuqaha sepakat bahwa perhiasan yang dipakai dengan pemakaian haram itu wajib dizakati. Ya, di garis bawah ini ya. Perhiasan yang dipakai untuk pemakaian yang haram, dia wajib dizakati. Ini mahallut ittifaq, merupakan hukum yang disepakati oleh semua fuqaha. Bagaimana maksudnya perhiasan yang dipakai dengan pemakaian yang haram? Dikatakan di sini misalnya perhiasan emas yang dipakai oleh seorang lelaki. Laki-laki kan nggak boleh pakai emas. Ya, maka kalau ada lelaki yang punya emas dan dia pakai sebagai perhiasan, maka semua ulama sepakat emas itu harus dizakati. Ya, aslinya kalau dia barang konsumtif itu jumhur ulama berpendapat dia tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dia konsumtif, sesuatu yang memang dipakai. Tapi karena dia dipakai untuk sesuatu yang haram, maka dia kembali kepada hukum asalnya, yaitu wajib dizakati. Dikatakan di sini sebab dia telah mengalihkan fungsi perhiasan itu dari fungsi sebenarnya melalui tindakan yang tidak boleh. Ya. Fungsi sebenarnya emas itu kan sebenarnya sebagai nilai tukar, ya, sebagai alat harga. Nah, boleh nggak dialihkan fungsinya? Boleh, sebagai perhiasan. Tetapi harus perhiasan yang halal, pemakaian yang halal.
Ya, ketika dia memakai untuk pemakaian yang tidak halal, maka dia telah mengalihkan fungsinya kepada sesuatu yang tidak boleh. Maka perbuatannya yang memakai emas itu dengan cara haram dianggap tidak ada secara hukum. Ya. Jadi itu dianggap tidak ada. Coba seandainya yang memakai itu perempuan, ya, maka ada pemakaian dia itu dianggap ada di dalam hukum sehingga mempengaruhi nanti hukumnya. Pemakaian itu maksudnya konsumtif. Ya, berarti kalau yang memakai perempuan, ilah atau sebab hukum yang tadinya adalah samaniyah sebagai harga beralih menjadi ilah qinyah namanya. Qinyah itu konsumtif. Nah, beralih ilah hukumnya beralih pula hukumnya, ya, karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum itu ada tidaknya mengikuti ada tidaknya ilatnya. Nah, itu kalau perempuan. Tapi kalau yang memakai lelaki, karena lelaki itu diharamkan untuk memakai emas, maka pengalihan kepada konsumtif itu tadi dianggap tidak ada, sehingga dia tetap kepada fungsi awalnya sebagai alat harga. Kalau alat harga berarti dia tetap dizakati, ya. Baik, yang dianggap tetap ada adalah hukum asalnya, yaitu wajib dizakati. Ini kalau yang pakai laki-laki, ya. Meskipun kita juga tidak membolehkan ya tadi aslinya. Ya betul. Nah ini nanti ya kalau sudah berbicaranya adalah kebijakan negara ya, itu kan bisa hukum itu bisa dilakukan ilzam, namanya ilzam itu mengikat harus. Kalau tidak nanti ada sanksinya. Nah mestinya zakat itu juga harus diundangkan kalau mau maksimal. Zakat itu harus diundangkan, harus diundang-undangkan. Kalau tidak, ya seperti yang kita lihat selama ini, sifatnya hanya sporadis, di sana ngumpulin, sana ngumpulin, sana ngumpulin, sehingga apa sumbernya juga terbatas, tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Tapi kalau dikelola oleh otoritas yang dia punya kekuatan hukum, ya dia menjadi sumber APBN yang sangat besar ya, dan penyalurannya pun bisa maksimal. Thayyib. Ini ya, jadi kalau dipakai pemakaian yang haram dia wajib disepakati dan ini mahallut ittifaq, sesuatu yang sudah disepakati oleh semua fuqaha. Fuqaha juga sepakat mengenai wajibnya menzakati perhiasan yang disimpan sebagai koleksi pribadi yang ya, koleksi jangan koma ya, tapi masih ada terusannya. Koleksi yang tidak diniatkan untuk dipakai. Saya tidak tahu masyarakat kita secara umum itu kalau beli emas ke toko emas ya, itu untuk disimpan sebagai koleksi, sebagai tabungan, atau memang dipakai untuk berdandan di depan suaminya ya, atau untuk kondangan boleh nggak? Ya Allah nggak apa kalau itu memang di hadapan sama wanita, maafi muskilah. Bukan berniat untuk menunjukkan zina di depan laki-laki yang bukan mahram, ya ahlan wa sahlan. Ya. Karena perempuan itu ya memang ada indahnya, memang dia dipakein emas ya. Walaupun ada wanita-wanita yang tertentu ya, wanita-wanita tertentu itu kalau dipakein emas malah hilang kecantikannya. Tapi menurut kita mungkin mayoritas ya, perempuan akan terlihat lebih anggun ketika dia dipakein emas ya. Dan katanya itu secara psikologis juga mempengaruhi ya. Ya tentu saja ya, perempuan kalau jadi lebih pede dan sebagainya, dan dia lebih prima tampil di hadapan suaminya. Thayyib. Ada kisah-kisah salaf dulu yang seorang ibu berpesan kepada putrinya, "Nak, kamu nggak usah pakai kalung-kalung emasmu di hadapan suamimu karena itu hanya akan menutupi kecantikanmu." Ya, wallahu taala alam. Thayyib. Kembali ke tema ya, jadi semua fuqaha sepakat bahwa perhiasan yang disimpan sebagai koleksi pribadi dan tidak diniatkan untuk dipakai, baik pemakaian yang haram, makruh maupun mubah. Ya salam, saya laki-laki, boleh nggak saya beli emas ke toko emas? Boleh. Maafi muskilah kalau tidak dipakai. Saya sekarang orang mulai berpikir untuk menyimpan dalam bentuk emas ya. Jadi tidak dipakai baik yang haram, makruh maupun mubah. Mubah juga begitu. Rata-rata perempuan kita punya emas karena dia adalah
Nah, ini wajib dizakati. Para fuqaha sepakat perhiasan yang seperti ini dipakai untuk simpenan, bukan untuk dipakai, ya, bukan untuk dipakai sebagai perhiasan. Oke. Tapi dia beli perhiasan untuk disimpan untuk tabungan, ya. Maka yang seperti ini semua fuqaha sepakat Sepakat. itu wajib dizakati. Ma fi khilaf abadan. Hmm. Kenapa? Karena dia adalah simpanan yang bisa berkembang nilainya. Ya. Masya Allah, dalam sebulan terakhir ini harga emas naik sampai 1 juta loh, Mas. Ya. Sampean sudah dengar apa belum? Kemarin kita cek Makanya kemarin kita cek 1,5 juta. Coba cek lagi ya. sampai 1,5 juta malahan ya, Masya Allah. Maka ini ya emang cepet sih ya. Ada pokoknya kampanye untuk menyimpan dalam bentuk emas ini sekarang sedang sangat masif ya. Yang bisa berkembang nilainya. Jadi an-nama ini menurut sebagian fuqaha itu menjadi illat wujubiz zakah. Jadi illat wajibnya zakat itu adalah karena harta itu berkembang. Walaupun kemarin sudah kita katakan bahwa itu bukan satu-satunya illat. Illat yang paling akurat dalam menentukan wajib tidaknya zakat pada suatu harta adalah apa? Wasful ghina, kriteria kaya dengan 4 syarat yang sudah kita bahas ya. Baik, bisa berkembang sehingga sama dengan emas batangan yang tidak diolah sebagai perhiasan. Hmm. Jadi sampean beli emas untuk disimpan, bukan untuk dipakai loh ya. Beli kalung emas atau cincin emas atau gelang emas, anting emas untuk simpenan. Ya Allah, untuk simpenan anak saya nanti kalau mau nikah. Ya Allah, untuk simpenan anak saya nanti kalau mau kuliah. Ya Allah, untuk simpenan anak saya nanti kalau mau umroh misalnya. Ya. Sama dengan antum beli emas batangan antam yang diniatkan untuk simpenan. Maaf, tidak ada bedanya ya. Dia hanya baru keluar dari status wajib dizakati kapan? Kalau dipakai dengan pemakaian yang mubah, dipakai dengan pemakaian yang halal sebagaimana yang akan kita bahas nanti ya. Thayyib. Sama dengan emas batangan yang tidak diolah menjadi perhiasan. Status berkembang nilainya itu hanya hilang jika emas batangan itu diolah menjadi perhiasan mubah dan diniatkan untuk dipakai sebagai perhiasan. Niat ini dapat dilihat melalui perilaku konkret perempuan yang memilikinya. Nah, paham nggak ini? Lahidhu ma'i, perhatikan ya, coba kalau maksudnya begini. Emas itu kan sesuatu yang berkembang nilainya. Jadi sampean mau beli emas batangan atau emas dalam bentuk kalung, cincin dan sebagainya, itu dia berkembang terus nilainya. Status berkembangnya ini hanya hilang secara hukum loh ya, secara hukum akan tidak dianggap kapan jika dia berubah menjadi perhiasan mubah yang diniatkan untuk dipakai sebagai perhiasan. Ya. Saya beli emas, istri saya belikan emas dengan niat memang untuk dandan dia di hadapan suami. Ya. Nah, niat ini dilihatnya bukan dari niatnya si perempuan yang mau pakai, tetapi dilihat melalui perilaku konkretnya. Walaupun di dalam hati itu sampean berniat untuk menjadikan itu sebagai barang simpenan. Tapi prakteknya emas perhiasan itu sampean pakai tiap hari di depan suami, di depan mahram, kemudian pergi kondangan. Memang dipakai untuk perhiasan. Sampean pakai untuk cincin, perhiasan. Tidak disimpan di lemari sebagai koleksi. Maka di sini yang dipakai adalah sebagai pertimbangan hukum, itu adalah perilaku konkret, tidak melihat kepada niatnya. Sudah kita katakan kemarin bahwa harta itu yang dijadikan patokan adalah perilaku konkretnya, bukan sekedar niatnya. Ya, salah satunya adalah perhiasan ini. Contoh yang lain adalah tanah. Tanah itu kapan menjadi statusnya menjadi sebagai barang dagangan? Bukan sekedar ketika sampean berniat menjualnya, tidak. Tetapi ketika sudah konkret sampean tawarkan. Ya. Sampean berniat menjual tapi nggak pernah ditawarkan, itu belum berstatus sebagai urudut tijarah. Ya. Sama emas ini, perhiasan ini, sampean ke toko emas niatnya itu untuk simpenan. Tapi perilaku konkretnya sampean jadikan sebagai perhiasan. Saat kalau dua-duanya gimana? Perhiasan sekaligus nabung. Nah, nanti akan kita lihat ya, apakah yang seperti ini wajib dizakati. Kita urai dulu satu persatu masalahnya.
Nah, ini sesuatu yang disepakati tadi ya, bahwa kalau dia dipakai untuk pemakaian yang haram, semua ulama sepakat bahwa itu wajib dizakati. Yang kedua yang disepakati, bahwa semua perhiasan yang dibeli untuk niat menyimpan harta, bukan untuk konsumtif, bukan untuk dipakai sebagai perhiasan, semua ulama sepakat itu juga wajib dizakati. Karena dengan demikian dia tidak ada bedanya dengan emas batangan. Toyib, yang diperselisihkan apa? Fuqaha berbeda pendapat tentang perhiasan yang dipakai secara halal, seperti perhiasan emas yang dipakai oleh perempuan dan cincin perak yang dipakai laki-laki. Nah, Mas Nur sampean punya cincin apa enggak? Kalau punya cincin dari perak bukan. Tapi ya masa ada sih perak yang nilainya, cincin perak nilainya 85 gram. Berapa kemarin? Bukan. Kalau perak berapa nisabnya? 595 gram ya. 1,5 kilo. Ya, yus cincinnya 10 Ustadz. Semua dipakai bergantian misalnya. Ya bisa saja kan, ya bisa. Kalau kita andai kan ya bisa aja. Wah, ini perak ini walaupun kecil tapi berat, bisa saja. Toyib. Jadi yang diperselisihkan fuqaha itu adalah perhiasan yang dipakai dengan pemakaian mubah. Artinya dia barang konsumtif, konsumsi yang mubah. Apakah itu emas untuk perempuan atau perak untuk laki-laki? Ya kalau perempuan perak, lebih boleh lagi, wong emas aja boleh. Kalau laki-laki yang boleh hanya perak cincin ya. Kalau kalung saya tidak menemui nas, bahkan itu cenderung menyerupai perempuan ya. Apalagi masa laki-laki pakai gelang ya, atau a'udzubillah pakai anting-anting walaupun dari perak. Rata-rata kalau laki-laki itu perhiasannya adalah cincin perak, dan ini termasuk sunnah sebenarnya. Nabi SAW itu juga memakai cincin dari perak. Fassuhu min dakhil, ya, matanya itu ditaruh di sebelah dalam. Dan pernah suatu ketika ada kunjungan dari seorang syekh dari Yaman ya, Syekh Al-Jidhi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Itu mereka heran ya dengan para ustadz dan santri di Indonesia ini, kenapa kalian tidak menghidupkan sunnah memakai cincin ya. Maka kalau santri saya nggak salah larang Mas untuk pakai cincin. Kalau baca kitab apa? Yang penting jangan emas ya. Oke. Itu langsung haram. Nah, kecuali akhwat nggak apa-apa pakai emas. Ya gimana Mas? Nggak masuk tahu. Ya gitu ya. Jadi ini adalah apa? Perhiasan yang halal. Nah, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai seperti apa hukumnya. Jadi mungkin ini kita jeda dulu sebentar. Saya ringkaskan dulu sebelum kita masuk kepada detailnya, karena ini nanti membutuhkan konsentrasinya agak lebih mengenai hukum perhiasan yang halal. Apakah wajib dizakati atau tidak? Ada khilaf di situ. Ya, maka saya ringkaskan kembali bahwa mengenai perhiasan itu ada 3 poin setidaknya yang kita telah simpulkan. Yang pertama adalah para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib ditarik dan diberlakukan pada perhiasan yang dipakai dengan pemakaian yang haram, seperti laki-laki yang memakai perhiasan dari emas. Kenapa wajib dizakati? Karena dia telah mengalihkan kepada fungsi kunyah yang tidak halal, fungsi pemakaian konsumtif yang tidak halal. Karena tidak halal, maka fungsi kunyah itu menjadi dianggap tidak ada, mulgha, sehingga dia tetap pada hukum aslinya, yaitu apa? Wajib dizakati. Yang kedua, isnin, ya, bahwa para fuqaha sepakat bahwa semua perhiasan emas maupun perak kalau dibeli dan dimiliki dengan niat koleksi simpanan, tabungan atau simpanan begitu saja, tidak untuk dipakai sebagai perhiasan, semua ulama sepakat ini juga wajib dizakati, karena ilah namanya itu ada di situ ya. Ilah sebagai thamaniyah juga ada di situ. Nah, yang ketiga yang diperselisihkan oleh para fuqaha itu adalah bagaimana kalau perhiasan itu adalah perhiasan yang dipakai dengan pemakaian yang halal, seperti perempuan memakai perhiasan emas, dan ini yang mungkin banyak berlaku di masyarakat. Tapi apa ada sih Mas, perempuan anting-antingnya dan semuanya pakai sampai 85 gram, kecuali orang-orang kaya ya. Ya, saya yakin ya kayak nggak ada. Hampir semua dari kita, keluarga kita itu pakai emas. Tapi
yang mencapai angka 85 gram ya, anting-antingnya ya, anting-anting, kalung, apalagi gelang dan 24 karat loh ya. 85 gram itu 24 karat. Bukan 22 apalagi 18 karat. Nah, kalau dipakai dengan pemakaian yang halal, apakah ini wajib dizakati? Ini yang akan kita bahas insyaallah setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Ya, kalau di budaya kita nggak ada yang sampai gitu. Tapi kalau di tempat lain, suku lain mungkin ada yang sampai Apa kayak itu? gitu. Perhiasan yang sampai siku sampai mungkin ya, ada. ya. Ya kalau kita lihat di ibu-ibu sosialita itu kan sampai Nah, gini-gini Mas, pakai cincinnya sampai ngomong tuh sambil gini-gini ya. Keruncing ya. Nah, gimana kalau untuk apa Mas yang di sini tuh? Apa namanya? Bagel. Oh, untuk gigi. Gigi. Oke. Ada nggak? Ada. Ada. Ada juga yang giginya dari emas ada ya. Itu perlu Nah, ini bahas jangan. termasuk dalam perhiasan ya. Karena kalau secara syariat sebenarnya memakai gigi palsu dari emas itu kan ada fikihnya tersendiri. Nah. Bahkan dulu di zaman sahabat tuh ada yang pakai hidung dari emas karena kalau pakai yang lain akan membusuk ya. Nah, ini tentu yang akan kita bahas insyaallah setelah ini. Ya, jazakumullah atas ilmunya dan waktunya. Nanti kita bahas lagi kelanjutannya. Dan tentunya bagi saudara semua, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima. Sahabat Anda belajar Al-Quran. Insya Allah nanti kita balik lagi dengan kelanjutan materi hari ini. Jangan kemana-mana. Ida'ah Iskarima, Mutiara Hadis. Amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai Allah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi bukan aib ya ketika nanti seorang guru itu makan bareng dengan santri satu nampan, makan bareng-bareng, itu bukan aib. Justru itu di situ ada pelajaran penting. Di situ pelajaran penting yang dia akan dapatkan secara langsung. Bagaimana cara makannya. Itu kan pelajaran penting tuh, cara makannya, ketika makan ngambil nasinya, baca doa atau tidak. Keseharian itu harus dilakukan. Keseharian yang semacam itu harus dilakukan, jangan sampai setelah datang kemudian pergi selesai. Jadi nggak pernah mungkin bahasa kita serawung dengan santri-santri, dengan murid-murid karena merasa mereka itu bukan orang yang setaraf dengan kita. Ya mereka enggak, ya memang betul kalau dari sisi itunya, mereka baru belajar kok gitu. Mereka baru menghafal. Nah, sementara kita sudah dari dulu menghafalnya. Tetapi bukan berarti kemudian kita harus merasa tinggi daripada mereka. Jadi tetap rendah hati karena ada hak untuk suhbah, hak untuk bersahabat agar ilmunya bisa didapat. Kemudian salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan hal tersebut, faqad jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam linu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna minhu. Bersikap lembutlah kepada siapa? Liman tu'allimun, kepada orang-orang yang kau ajari, berarti kepada murid-murid. Bersikap lembut. Waliman tata'allamuna minhu, dan bersikap lembutlah kepada siapa saja yang engkau belajar kepadanya. Artinya seorang murid harus juga bersikap lembut kepada guru-gurunya, tidak kasar. Apalagi kita sekarang banyak sekali menyaksikan contoh-contoh tidak baik seorang atau murid-murid yang kasar kepada gurunya, tapi juga tidak sedikit kita mendapatkan contoh-contoh guru-guru yang juga kasar kepada murid-muridnya. Dulu mungkin nggak pernah kita dapatkan itu. Tapi perkembangan media sosial yang sangat
pesat, kita dapatkan itu. Netizen ya biasa, netizen bisanya ya komentar gitu, tanpa melihat latar belakangnya juga. Nah artinya nggak ada nggak ada asap kalau nggak ada api. Masing-masing ada sebab, ada sebab, ada akibat. Nah bagaimana kemudian seorang muallim bisa lembut kepada gurunya, nanti hasilnya adalah seorang murid juga akan lembut kepada gurunya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Jangan menuntut hanya kepada guru supaya bisa lembut sementara santri juga tidak lembut, atau juga sebaliknya. Jangan nuntut santri untuk lembut kalau gurunya tidak bisa lembut kepada murid-muridnya. Wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu taala qala yanbaghi lil alim an yad'a at-turab ala ra'sihi tawadhu'an lillahi azza wa jalla. Ayyub as-Sakhtiyani beliau mengatakan, hendaklah bagi seorang yang berilmu, seorang alim, meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan makna sesungguhnya. Jadi bukan berarti seorang alim mengambil tanah kemudian diletakkan di kepalanya karena tawadhu, bukan itu. Ini maknawi. Ini ungkapan kiasan. Jangan sampai kemudian kita merasa tinggi hati, merasa sombong, merasa pintar, merasa cerdas, ilmunya banyak, padahal semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus malu, ya, kita harus malu ketika kita sombong. Kenapa? Karena semua yang kita miliki, semua yang kita sombongkan itu adalah milik Allah. Allah bisa saja mengambilnya kapan saja. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada alim, ada yang jauh lebih berilmu. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa disombongkan? إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب. Sahabat Quran, kesehatan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita mensyukurinya dengan senantiasa menjaganya. Mari simak dan ikuti Bincang Sehat Radio Iskarima setiap hari Rabu jam 8 malam bersama Dr. Nur Hidayat SPPD Finasim, anggota PABDI Surakarta. Anda bisa bergabung di 0271 698 0010. Bincang Sehat hanya di Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jika ada surat yang datang dari orang yang kita kenal baik, jika ada SMS yang masuk dari kawan kita, jika ada email yang masuk dari sahabat kita, jika ada surat yang datang dari orang yang kita kenal dengan baik, kita cintai, kita segera membukanya dan membacanya dengan gembira. Kita baca dengan gembira, dengan hati yang senang. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita membaca surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Ya, surat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk kita semua, untuk semua manusia. Bagaimana sikap kita dengan Al-Qur'an? Apakah sikap kita dengan Al-Qur'an sama dengan sikap kita kepada surat dari kawan kita, sahabat kita, orang yang kita cintai? Atau kita lebih bergembira dengan surat dari sahabat kita, dengan surat dari kawan kita, dengan surat dari orang yang kita cintai, lebih dari kita bergembira dengan surat dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa surat dari Allah ini adalah untuk kebaikan kita sendiri. Surat dari Allah ini yaitu Al-Qur'an adalah membawa cahaya bagi kehidupan kita. Wa anzalna ilaikum nuran mubinan. Kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, yang jelas. Bagaimana sikap kita kepada surat dari Allah? Apakah kita menyambut surat dari Allah dengan gembira, atau kita menyambut surat dari Allah dan menganggap surat dari Allah ini adalah beban
Mari kita tanya pada diri kita. Surat dari Allah Subhanahu wa taala membawa kepada cahaya. Cahaya membawa kepada terang benderang, dan terang benderang membawa kita menuju jalan yang lurus, karena kita bisa tahu dengan cahaya itu mana jalan yang lurus dan mana yang jalan yang harus kita hindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas beberapa kesalahan yang terjadi saat mengucapkan huruf dhad dan tempat keluar huruf dhad. Kesalahan pertama saat mengucapkan huruf dhad diucapkan dari tempat keluar huruf dal atau diucapkan dari ujung lidah ditemukan dengan gusi. Ini kesalahan saat mengucapkan huruf dhad. Jadi kalau huruf dhad, do diucapkan menjadi do, berarti mengubah huruf dhad menjadi huruf dal, dan itu pun tidak murni sebagai huruf dal karena dal tidak mungkin diucapkan dengan tafkhim atau tebal, do. Jadi pengucapan yang salah dari contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin terucap salah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin, dhad berubah menjadi huruf dal, berarti mengubah makna dari kata ad-dallin. Jadi yang salah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang benar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kesalahan kedua saat mengucapkan huruf dhad berharokat fathah berbunyi o. Jadi do berubah menjadi do, do berubah menjadi do. Ini bisa jadi karena dipengaruhi oleh bibir kita yang membulat. Jadi pengucapan huruf dhad, do menjadi do merupakan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi saat mengucapkan huruf dhad. Kesalahan ketiga, mengucapkan huruf dhad dari tempat keluar huruf dha. Contoh dalam mengucapkan dhalla dhalalan ba'ida menjadi dhalla dhalalan ba'ida. Ini perubahan yang sangat fatal saat mengucapkan huruf dhad. Lalu di manakah tempat keluar huruf dhad ini? Huruf dhad kita ucapkan dari sisi lidah sebelah kiri. Misalnya ini lidah, dari ujungnya sisi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan atau kiri dan kanan kita temukan dengan dinding-dinding bagian dalam dari gigi geraham atas. Jadi dari sisi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan atau kedua-duanya kita temukan dengan dinding-dinding permukaan bagian dalam dari gigi-gigi geraham kita. Jadi pengucapan huruf dhad, do, di, du, al. Nah, saat mengucapkan huruf dhad bersukun disertai dengan memanjangnya suara al, pengaruh dari terdorongnya lidah kita dari bagian belakang ke depan. Al, il, ul, al, do, il, di, ul, du. Saya ucapkan kembali bagaimana mengucapkan huruf dhad dari makhraj tempat keluar huruf dhad, do, di, du, al, il, ul, al, do, il, di, ul, du. Demikian Fasihkan Huruf pada episode kali ini. Insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Iskarimah, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, Asmaran, balik lagi di program Zakat Guru kesempatan sore kali ini dan masih bersama dengan saya tentunya dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Abu Kasyah Al-Jawi. Ya Ustadz, kita lanjut dulu mungkin kita materinya, kita lanjutkan dulu sebelum nanti ke pertanyaannya. Ada 1-2 pertanyaan Ustadz. Monggo Ustadz, kami persilakan. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi yang ada khilaf adalah mengenai perhiasan yang mubah. Dikatakan di sini
mayoritas fuqaha berpendapat bahwa perhiasan seperti itu yang halal pemakaiannya tadi, mayoritas ya, berpendapat tidak wajib dizakati. Absyir. Jadi para ibu kalau jenengan punya emas banyak asal dipakai loh ya, 85 gram. Dipakai semuanya, dipakai ganti-ganti. Memang ini untuk kondangan ke tempat sepupu, ini untuk kondangan ke tempat keponakan, ini untuk di depan suami, ini untuk di depan keluarga. Semuanya ada. Misalnya 100 gram 100 gram Mas Murni 85 tuh. berarti lebih kan kalau 100. Nah, berarti itu tidak wajib dizakati menurut jumhur fuqaha. Nah. Tapi emas murni 24 karat loh ya. Nah. Kalau 22 karat atau 21 karat atau 20 karat, hitungannya dia tidak 85 gram lagi, dia naik lagi nanti. Ya kemarin sempat antum sampaikan. Iya betul. Nah, kayak lupa. Nanti mungkin diingatkan ya, insya Allah pekan depan. Oke. Cara menghitung nisab emas untuk emas yang bukan 24 karat ya. Lupa. Saya juga baru ingat ya, Masya Allah. Nah ini saya yakin mungkin banyak di antara kita yang emasnya itu bukan 24 karat. Tapi kalau lah 24 karat ibu-ibu semuanya. Nah. Kalau jenengan pakai untuk perhiasan, itu jumhur fuqaha, mayoritas ulama mengatakan itu tidak wajib dizakati. Seneng ya, insya Allah. Jadi kalau beli emas untuk dipakai, jangan untuk disimpan. Kalau untuk disimpan kena zakat. Kalau disimpan kena zakat. Baik. Pendapat ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat, banyak sahabat bahkan ya, dari tabi'in juga, atba' tabi'in juga. Bahkan ini merupakan pendapat 3 imam madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'i ada 2 riwayat memang. Tapi dari 4 madhab itu 3 madhab berpendapat bahwa perhiasan yang halal itu tidak wajib dizakati ya. Nah, ini diriwayatkan dari 3 imam madhab dan merupakan pendapat Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Aisyah, Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad, Asy-Sya'bi, Qatadah, Muhammad bin Ali, Amrah, juga merupakan pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid. Imam Abu Ubaid punya buku namanya Kitabul Amwal ya, Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Di sana beliau membahas detail tentang masalah hukum menzakati perhiasan yang halal ini. Siapa yang mewajibkan, siapa yang tidak, dalil-dalilnya apa, dan jawaban beliau terhadap mereka yang mewajibkannya. Jadi Imam Abu Ubaid termasuk yang berpendapat bahwa perhiasan halal itu tidak wajib dizakati. Ishaq ibn Rahuyah, Abu Thawr, ini adalah contoh-contoh ulama yang menyatakan bahwa perhiasan yang halal dan mubah itu tidak wajib dizakati ya. Dan banyak nama-nama yang lain. Dalil mereka adalah athar-athar. Ini dalilnya. Athar-athar dari Aisyah, Ibn Umar, Asma dan Jabir radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia menjadi wali dari keponakan perempuannya yang yatim. Nah, anak-anak yatim itu tidak selalu identik miskin loh ya. Banyak orang anak yatim yang dia dapat warisan yang tidak kecil, diberi perhiasan dan sebagainya. Ya, dia sebelum meninggal bapaknya ya dikasih perhiasan banyak ya. Mereka punya perhiasan dan Aisyah tidak menzakatinya. Ada hadis ya, sebagaimana antum lihat di Hasyiyah, ini ada di Muwatta Imam Malik dan As-Sunan As-Sughra milik Al-Baihaqi. Kisah tindakan Aisyah ini memang seolah-olah bertentangan dengan riwayat yang ia ceritakan dari Nabi SAW, yakni bahwa perhiasan wanita itu wajib dizakati. Nanti akan kita sebutkan ya dalil mereka yang mewajibkan zakat itu diantaranya adalah hadis Aisyah juga. Aisyah bercerita bahwa dia pernah pakai perhiasan di hadapan Nabi, oleh Nabi diingatkan untuk dizakati. Kalau tidak itu berarti neraka ya. Nah, kok seolah-olah bertentangan. Aisyah tidak menzakati, tapi Aisyah juga meriwayatkan hadis ancaman bagi mereka yang tidak menzakati perhiasan halal. Maka cara mengkompromikan 2 riwayat ini adalah bahwa Aisyah tidak mungkin menyelisihi hadis yang dia riwayatkan dari Rasul SAW.
kecuali dia tahu bahwa hadis itu sudah mansukh atau tidak berlaku lagi. Ya, kita dalam usul fikih ya, kita kenal ada istilah nasikh, mansukh. Ziarah kubur itu dulu dilarang di awal Islam. Tapi ketika Islam sudah kuat, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sekarang kalian ziarahilah kubur karena itu bisa mengingatkan kalian tentang akhirat. Di awal diharamkan. Nah, demikian juga masalah menzakati perhiasan yang mubah ini. Aisyah meriwayatkan hadis ancaman itu, tapi di saat yang sama dia tidak menzakatinya. Patutkah kita berprasangka kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berani menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wassalam? Abadan. Seandainya antum yang berada di posisi ngerti hadis itu, apakah antum berani menyelisihi ajaran Nabi SAW? Jika kita saja tidak berani, bagaimana mungkin Aisyah radhiyallahu anha berani menyelisihinya? Dan kalau Aisyah radhiyallahu anha tidak menzakatinya, itu menandakan bahwa hadis yang memerintahkan untuk menzakati perhiasan itu sudah mansukh, sudah tidak berlaku. Sangat bisa jadi di awal Islam orang hidupnya masih serba susah dan lain sebagainya, sehingga sangat tidak patut orang memiliki banyak perhiasan kemudian tidak dizakati. Ini takwil yang lain, zakat perhiasan itu adalah dengan meminjamkannya. Jadi zakat yang Rasulullah SAW perintahkan terhadap perhiasan yang halal itu bukan zakat bimakna hal istilahi, bukan dalam makna istilah fikih, yaitu dikeluarkan 1/40-nya, tidak. Tetapi zakatnya perhiasan yang mubah itu adalah i'aratuha, ya, meminjamkannya. Dan penafsiran ini bukan berdasarkan ijtihad, itu diriwayatkan dari beberapa tabi'in, bahkan alama azun ba'dus sahabah juga, ya, bahwa menzakati perhiasan itu adalah i'aratuha. Diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, ya, bahwa zakatul huli i'aratuha. Zakatnya perhiasan itu adalah meminjamkannya. Jadi kalau sampean punya perhiasan banyak dan tidak ingin terkena hadis yang menyampaikan ancaman-ancaman tadi, jangan pelit kalau ada yang minjem. Ya kan mungkin saja toh emas kita dipinjem. Ada orang yang pengen jadi pengantin baru, ya, biar dia kelihatan pantas. Kita kasih cincin emas, kita kasih anting-anting emas yang dia pinjem selama seminggu misalnya untuk menyenangkan suaminya. Setelah ditanya suaminya, punya siapa dek, aku pinjem emas. Enggak apa-apa, itulah zakat perhiasan. Dan asar-asar ini antum akan temukan dalam kitab yang tadi saya sebutkan, Kitab Al-Amwal milik Imam Abu Ubaid. Di sana disebutkan tentang rincian-rincian ini. Tafsir daripada hadis yang memerintahkan untuk menzakati perhiasan, di antaranya adalah bahwa menzakatinya adalah i'aratuha, ya, meminjamkannya. Thayyib. Ya Sidi, thayyib. Jadi sebab beliau adalah istri Nabi dan yang paling ngerti tentang perintah Nabi. Masa antum mau suudzon kepada Aisyah radhiyallahu anha al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat? Antum akan suudzon Aisyah kok tidak menunaikan perintah Nabi? Tidak. Aisyah tidak menzakatinya karena beliau tahu hadis tersebut mansukh. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saudara perempuannya Hafsah yang merupakan istri Nabi SAW. Ketika Hafsah memakai perhiasan dan tidak dizakati, tidak mungkin hukum zakatnya itu tidak diketahui oleh seorang sahabat sekelas Ibnu Umar maupun Hafsah. Sebagaimana yang antum tahu bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu termasuk sahabat yang paling disiplin mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi dalam safar dia berhenti di satu tempat, kemudian sholat 2 rakaat di situ. Ya semuanya beliau melakukan tindakan-tindakan yang dia tahu dan tidak diketahui oleh orang lain. Ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu berhenti di sana dan sholat? Apa jawabannya? Karena aku melihat Nabi SAW sholat di sana. Ibnu Umar pernah pakai sandal tertentu, as-sabtiyah. Dia katakan, kenapa kamu pakai sandal seperti itu? Karena Nabi SAW memakai sandal seperti ini. Maka seorang sahabat Ibnu Umar yang dikenal tak masuknya terhadap sunnah itu kuat, la yudhannu bihi, tidak mungkin kita akan berprasangka beliau itu berani menyelisihi perintah Nabi SAW, apalagi ini terkait dengan syairah min syairil Islam,
syiar besar Islamnya itu apa? Zakat. Nggak mungkin. Oleh karena itu kemungkinannya tadi hadis tersebut sudah mansukh, itu berlaku di awal Islam, Nah. dan setelah Islam sudah kuat dan secara finansial banyak sahabat yang makmur, hadis itu tidak berlaku lagi. Atau tadi menzakati itu yang diperintahkan Nabi itu maksudnya adalah i'aratuha. Nah, dalil mereka yang lain, mereka ini maksudnya fuqaha yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan adalah qiyas. Nah. Jadi emas yang dipakai untuk pemakaian yang mubah ini dikiaskan dengan aset-aset kekayaan yang sifatnya konsumtif. Ya, di sini dikatakan terhadap baju yang dipakai di badan. Ya, Sayyidi, saya punya baju harganya, wallah harganya 60 baju saya semuanya kalau di total ada berapa? 100 juta. Masya Allah. Ya, yang beli di Saudi dan sebagainya. Ya, apa antum harus menjagati baju antum? Ya salam. Ya, tidak. Kenapa itu ya? Ya, perabotan rumah, kompor ya. Tadi saya diutus Syekh Mahir nyarikan regulator kompor yang dari Turki itu. Wah, ini di mana nyarinya? Mahal, ya. Kompornya mahal. Harganya mungkin bisa mengalahkan motor antum ya. Itu dizakati tidak ya. Nah, emas juga begitu, ketika dia dipakai untuk perhiasan yang mubah, maka dia ada sisi kesamaannya dengan barang-barang tadi dari sisi apa, bahwa itu adalah aset konsumtif ya. Demikian juga hewan-hewan awamil dikiaskan dengan hewan-hewan awamil atau hewan-hewan pekerja seperti unta dan sapi. Sampean punya 40 ekor sapi, kalau sapi berapa? 30 ya. 30 ekor sapi, 25 ekor sapi. Kemudian 5 diantaranya ya dia digembala, tapi dia kita pakai untuk awamil, untuk bajak sawah dan sebagainya. Ini di dalam Islam aset-aset seperti ini min rahmatil Islam tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dia aset yang sifatnya awamil. Sisi kesamaannya bahwa kesemuanya diniatkan untuk dipakai dengan pemakaian yang mubah ya, sehingga tidak wajib dizakati. Ini satu qaul. Qaul yang lain, banyak ulama yang berpendapat juga bahwa perhiasan itu wajib dizakati. Siapa mereka? Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin As, dan merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan merupakan salah satu pendapat riwayat dari Imam Syafi'i, pendapat Hadawiyah dan As-San'ani, Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Dalil mereka adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita bersama anak perempuannya menemui Nabi SAW. Di tangan anak perempuan itu terdapat 2 gelang emas yang tebal. Ya salam, ya. Berarti ini mungkin lebih dari 85 gram mas ini ya. Bisa jadi ya. Maka Nabi SAW bersabda, apakah kamu sudah menunaikan zakat perhiasan ini? Wanita tersebut jawab, belum. Nabi SAW bersabda, apakah kamu suka Allah mengganti keduanya dengan gelang dari api neraka? Wanita itu pun melepas gelang kedua anaknya dan menyerahkan kepada Nabi SAW dan berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya terserah oleh Rasulullah mau diapakan. Nah, ini hadis ini dijawab oleh jumhur, diantaranya wallahu alam. Ini baru saja ditanyakan hadisnya. Kenapa? Ini ditanyakan. Hadis yang antum sampaikan tadi ini ditanyakan. Bawahnya ada kan. Nanti insya Allah. Taib. Itu maksudnya adalah terserah Allah dan Rasulnya di dalam seperti yang saya katakan ya, dalam kitab Al-Amwal milik Imam Abu Ubaid. Itu zakatnya itu bukan dizakati menurut istilah fikih, tidak dikeluarkan 1/40-nya, tidak, tetapi apa, i'aratuha, dipinjamkan. Terserah. Dalil mereka yang berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, mereka yang mewajibkan zakat, bahwa Rasulullah SAW menemuiku lalu melihat di tanganku ada beberapa cincin perak. Masya Allah ya. Beliau bertanya, apa ini wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, aku memakainya sebagai perhiasan di hadapanmu ya Rasulullah. Beliau bertanya, apakah kamu sudah menunaikan zakatnya? Ini semakin menguatkan bahwa zakat yang dimaksud di sini bukan zakat fikhi, istilahi, tapi zakat makna lain, lughawi, yaitu meminjamkannya. Karena mungkin enggak sih Aisyah itu memakai cincin di hadapan Nabi dari perak seberat 595 gram. Mungkin apa tidak? Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud zakat daripada perhiasan ini adalah i'aratuha, meminjamkannya. Karena tidak la yu'tabar nisabuna, tidak, nisab itu tidak jadi pertimbangan di sini ya.
Aisyah menjawab belum, kecuali Allah berkehendak, sabda Nabi SAW, cukuplah itu sebagai neraka bagimu kalau tidak kamu tunaikan zakatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, zakatuha i'aratuha, ini jawaban jumhur. Dalil mereka yang lain adalah bahwa perhiasan merupakan harta berkembang. Ya benar, ini mereka yang mewajibkan zakat mengatakan, loh perhiasan itu walaupun sampean pakai sebagai aset konsumtif, prakteknya dia berkembang. Sampean pakai sekarang, setahun lagi naik harganya ya. Ya, bukti berkembangnya adalah dia memiliki karakter bernilai jual. Betul ya, sahih ada. Yang penting ada sertifikatnya tentunya ya. Kalau bodongan beda harganya. Nah, ini adalah rincian pendapat para fuqaha tentang masalah. Seperti yang antum lihat, jumhur ulama berpendapat bahwa perhiasan yang halal tidak wajib dizakati. Lah yang benar yang mana Ustadz? Pendapat yang benar tentang masalah ini adalah kami katakan, zakat perhiasan wanita tergantung ada tidaknya illah thamaniyah atau sifat sebagai alat bayar atau nilai tukar atau harga pada perhiasan tersebut. Jika seorang perempuan menjadikan perhiasannya sebagai simpanan dan tabungan karena adanya sifat samaniyah, maka perhiasan itu wajib dizakati karena unsur illat samaniyahnya lebih dominan. Jadi sampean beli emas, makainya belum tentu sebulan sekali. Ya, walaupun sampean pengennya untuk perhiasan, untuk dandan Ustaz. Tapi prakteknya sampean tuh makainya sebulan cuma sekali, itu pun kalau disuruh suami ya. Kalau nggak disuruh nggak dipakai. Misalnya loh ya. Atau jarang sekali sampean pakai ya. Nah, ini berarti yang ghalib, yang lebih dominan adalah unsur thamaniyahnya, unsur sebagai tabungannya, unsur sebagai nilai harganya. Tapi jika dia menjadikan perhiasan itu murni untuk dipakai dan untuk perhiasan, berarti itu termasuk barang kunyah atau koleksi dan konsumtif yang tidak wajib dizakati. Emang benar sampean zakat itu setiap hari ganti cincin ya. Besok ini wah biar suami nggak bosan, besok ini. Semua memang ini untuk menyenangkan hati orang-orang suami. kaya memang begitu kan? Ya, wallahu taala alam ya. Ya itu. Nah, ini berarti secara praktik real itu lebih dominan sebagai konsumtifnya. Maka ini tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena ilat thamaniyahnya ilat sebagai bahwa dia itu harta simpenan yang dia menjadi alat tukar itu lemah dan tergeser oleh ilat yang lain yaitu qinyah atau koleksi atau konsumtif. Sehingga dengan demikian dia tidak wajib dizakati. Demikianlah hukum zakat perhiasan, begitu ada tidaknya ilat hukumnya. Jadi sekali lagi kalau sampean punya kalung, cincin dan sebagainya, tergantung mana yang ghalib, mana yang dominan. Lebih sering dipakai atau sering disimpan, dan mana yang lebih sreg di hati antum. Wah, saya ini memang niatnya untuk sebagai ini tabungan ini. Dan saya yakin rata-rata dari kita mungkin seperti itu. Maka yang seperti ini berarti ilat dia sebagai thamaniyah lebih aghlab, lebih dominan daripada ilat sebagai barang konsumtif. Maka yang seperti ini sebaiknya antum zakati saja, khurujan anil khilaf, untuk keluar dari khilaf para fuqaha. Dan sebagaimana yang antum tahu, al khuruju minal khilafi afdal, keluar dari khilaf itu lebih utama. Kalau sampean zakati itu tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi kalau tidak sampean zakati, antum akan dipermasalahkan oleh mazhab Hanafi setidaknya. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal mashkura. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Afan Zat, langsung aja mungkin Zat. Ini langsung kaitannya dengan hadis yang antum sampaikan tadi. Dan di bawahnya ada sedikit keterangan yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang ada di buku ini Zat. Mengusaha anak hakim kan. Yang garis bawah merah teman Zat. Di situ disebutkan dari hadis di atas terkesan bahwa kita diperintahkan membayar zakat perhiasan tanpa ketentuan nisab atau batas berat maksimum dan tanpa harus kita miliki lebih dahulu selama 1 tahun. Jadi zakatnya harus kita bayarkan saat membelinya atau kapan saja. Mungkin bisa ditanggapi sedikit Ustaz. Wallahu a'lam. Yang saya pahami ini pertanyaan ya berarti. Ya. Justru ini menguatkan pendapat jumhur bahwa zakat di situ adalah bukan zakat istilahi. Kenapa? Karena di situ nisab dan haul la yu'tabar, tidak menjadi patokan hukum. Sehingga ini menguatkan pendapat jumhur fuqaha, jumhur ulama, jumhur sahabat bahwa perhiasan yang mubah
itu tidak wajib dizakati dengan zakat istilahi. Hmm. Lalu zakat dalam hadis ini maksudnya apa? Zakatuha i'aratuha, zakatnya adalah dengan meminjamkannya sebagaimana yang disebutkan dalam asar-asar dari para tabi'in radhiyallahu anhum. Wallahu taala. Ya, Masya Allah, tadi sudah dibahas juga. Ya. Ya, untuk menguatkan saja, Ustaz. Iya. Ya, mungkin saat ini ada satu pertanyaan dari saya sendiri, Ustaz. Iya, tafadhol. Misalkan gini, Ustaz. Ada seorang perempuan, Ustaz, punya emas 100 gram misalkan. Kemudian dalam jangka waktu tertentu dia pakai, Ustaz. Dari misalkan umur 35 dia pakai terus, dan qadarullah di umur 36 tahun dia selama 1 tahun ini tidak bisa pakai, entah karena tinggal di tempat yang jauh dan emasnya ditinggal di rumah, atau karena sakit nggak bisa pakai. Ini bagaimana hukumnya? Apakah juga wajib dizakati atau bagaimana, Ustaz? Afdolnya tetap dizakati, Mas. Wajib Khurujan dizakati. anil khilaf. Karena tadi ya, Hmm. ilat bahwa dia keluar dari statusnya wajib dizakat itu adalah apa? Ketika dia menjadi qinyah Hmm. atau barang konsumtif. Ketika dia sudah keluar dari praktik realnya, keluar dari status itu, maka dia kembali ke hukum asalnya bahwa emas itu termasuk aset kekayaan yang Wajib dizakati. naqden, yang dia wajib dizakati karena illah thamaniyah. Karena ada ilat bahwa dia itu sesuatu yang bernilai, nilainya terus bertambah. Wallahu taala. Meskipun awalnya dipakai tadi untuk Meskipun perhiasan. awalnya dipakai. Lanjutannya, Ustaz. Nah, Ini misalkan yang di rumah kan ada bapaknya tinggal di rumah, kemudian sedangkan dia kan di perantauan ngikut suaminya dan dia tidak ada penghasilan, Ustaz. Ini yang wajib mengeluarkan zakat bapaknya atau suaminya, Ustaz? Kalau yang kayak tidak gitu, punya penghasilan siapa? istrinya tadi yang punya emas tadi. Udah sampai nisab, Sudah setahun, sudah setahun, tidak pernah dipakai untuk tidak konsumtif. pernah. Ya Allah, zakat. Itu yang wajib zakati bapaknya atau suaminya kan? Yang punya, karena syarat dari Meskipun dia tidak punya penghasilan. siapa yang harus tidak keluar. punya? Yang Istrinya. istrinya tadi, yang memiliki ini tidak punya Ya penghasilan. khi, kalau saya nganggur tidak punya penghasilan, tetapi emas saya 100 adalah gram. ghani itu wasful ghina itu terpenuhi dalam diri saya. Antum punya 85 gram emas, ya salam, antum kaya walaupun antum nggak punya penghasilan. Keluarkan zakatnya. Bimujarrad antangkos, begitu nilai emas jenengan itu keluar kurang dari 85 gram murni, saat itu juga kewajiban zakat itu hilang dari antum. Oke, Masya Allah. Nggak perlu khawatir. Nah. Oh, berkurang ya, memang begitu. Lah salah sendiri, bukan salah sendiri ya. Siapa suruh disimpan ya? Kalau boleh dikatakan begitu ya. Maksudnya secara tidak langsung sebenarnya Islam ini menghasung kita untuk tidak banyak menyimpan hal-hal yang begitu. Sebaiknya jangan nunggu sampai nisab lah untuk disedekahkan. Gitu. Tapi kalau mau kita simpan boleh saja, nggak apa-apa. Tapi ya Itu cuman nanti konsekuensinya apa? Ada zakatnya. Dan itu sekali lagi untuk maslahat kita, sifat bakhil kita supaya hilang, ya satu. Kemudian supaya hati kita tenang, bahagia. Kemudian kemaslahatan lingkungan kita, ekonomi secara umum dan seterusnya, seperti yang sudah kita bahas dalam maqasiduz zakah. Masya Allah. Nah, maksud ya mungkin malas bawa emasnya karena aturan di bandara agak ketat. Ya. Ya tadi untuk ya, dibawa aja yang untuk cincin misalnya ya. Kan kalau untuk konsumtif kan tidak perlu banyak ya. Ya, Masya Allah, jazakallahu Ustaz atas ilmu dan waktunya, dan terima kasih tadi atas jawabannya juga. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih dan semoga pekan depan saat kita bisa berjumpa kembali, dan kita berarti masuk ke pertanyaan ke-37 saat ya. Antum ingatkan ya Mas, nanti masalah menzakati, menghitung nisab emas yang bukan 24 karat. Itu ada rumusnya. Nanti insya Allah kalau nggak lupa ya. Saya catat. Ya, Masya Allah, jazakallahu Ustaz. Dan terima kasih tadi untuk penanya nggih, tadi ada di nomor berapa tadi Afan ya? Di 7547 jazakumullah, dan jazakumullah semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Kita sudah dulu kajian kita kesempatan kali ini. Akhirnya saya Nusayt bertugas mewakili segenap kru Radio Iskarima dan juga mewakili Ustaz Abu Kasyah Al-Jawi pamit undur diri dari ruang dengar sahabat kalian semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi telah kita ikuti program Zakatku. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.
Ishkarima Radio.